Halo semuanya, coba deh kamu perhatiin kenapa harga kopi di kafe bisa jauh lebih mahal daripada kopi sachet di warung. Padahal sama-sama kopi ya kan? Atau kenapa merek sepatu yang satu bisa booming cuma gara-gara artis terkenal memakainya? Nah, semua itu gak lepas dari namanya pasar persaingan tidak sempurna. Di dunia ekonomi, gak semua pasar itu adil atau setara. Ada pasar di mana semua orang bebas bersaing, itu namanya pasar sempurna. Tapi ada juga pasar di mana pemain-pemain kuat yang bisa ngatur harga, ngatur promosi, bahkan bikin persaingan susah masuk. Itulah dunia pasar tidak sempurna. Dunia yang seru, penuh strategis, dan kadang licik sedikit. Nah, jadi gini teman-teman, pasar persaingan tidak sempurna adalah kondisi di mana penjual atau pembeli bisa memengaruhi harga barang atau jasa di pasar. Artinya, harga itu nggak ditentukan oleh pasar sepenuhnya, tapi bisa dimainkan oleh pihak tertentu. Kalau di pasar sempurna, semua produk sama, semua penjual juga setara. Tapi di sini produk bisa berbeda, promosi bisa macam-macam, dan penjual bisa menciptakan branding biar kelihatan unik. Bayangin, kamu punya toko es krim, kamu jual es krim rasa coklat dan vanila kayak toko-toko lain, tapi kamu kasih topping marshmallow dan bentuk-bentuk lucu. Tiba-tiba pelanggan rame. Nah, kamu udah menciptakan perbedaan produk, dan itu salah satu ciri khas pasar tidak sempurna. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis pasar tidak sempurna. Pasar tidak sempurna itu memiliki 3 jenis. Yang pertama ada monopoli, yang kedua ada oligopoli, dan yang ketiga ada monopolistik. Apa sih yang dimaksud dari monopoli, oligopoli, dan monopolistik itu? Yang pertama ada monopoli. Monopoli ini cuma ada satu pemain di pasar. Bayangin, cuma ada satu penjual listrik di seluruh kota. Mau gak mau, semua orang harus beli dari dia. Harga, ya dia yang tentukan. Yang kedua, ada oligopoli. Nah, kalau ini pemainnya cuma sedikit, tapi kuat-kuat semua. Contohnya, industri mobil atau operator seluler. Kalau satu naik harga, yang lain ikut mikir, kita naikin juga nggak ya? Yang ketiga ada monopolistik. Ini yang paling seru nih. Banyak penjual, tapi tiap produk punya ciri khasnya masing-masing. Misalnya, banyak kafe kopi, tapi tiap tempat punya rasa dan suasana yang beda. Jadi pembeli nggak cuma lihat harga, tapi juga pengalaman. Nah, pasar persaingan tidak sempurna memiliki ciri-ciri utama. Yang pertama, jumlah penjual sedikit. Artinya, hanya ada beberapa pelaku usaha yang menguasai pasar. Contoh, pasar mobil di Indonesia hanya dikuasai oleh beberapa merek besar seperti Toyota, Honda, dan Mitsubishi. Akibatnya, mereka bisa mengatur harga atau mengontrol pasokan. Terus yang kedua, harga ditentukan oleh penjual. Berbeda dengan pasar sempurna, di sini penjual bisa menentukan harga sendiri karena memiliki kekuatan pasar. Sebagai contoh, perusahaan Apple bisa menjual iPhone dengan harga tinggi tanpa banyak saingan langsung. Yang ketiga, produk yang dijual berbeda atau tidak homogen. Barang yang dijual berbeda kualitas, merek, atau fitur meskipun fungsinya sama. Contoh, sabun mandi banyak sekali merek-merek yang terkenal dan tersebar di pasar. Tetapi, tiap merek punya ciri khas dan aromanya masing-masing. Jadi, pasar persaingan tidak sempurna adalah kebalikan dari pasar sempurna. Di sini, penjual memiliki kekuatan lebih besar dari pembeli.
harga tidak sepenuhnya ditentukan oleh mekanisme pasar. Produk yang dijual berbeda-beda, dan promosi sangat penting untuk menarik minat pembeli. Nah, jadi itu teman-teman, sedikit penjelasan tentang pasar persaingan tidak sempurna.